Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakal bahas satu produk yang lagi gue gunain sekarang, yaitu Amazfit Bip. Nah, produk ini gue udah pakai kurang lebih selama 2 tahun, dan gue juga akan bahas beberapa pertanyaan kalian di video sebelumnya, dan juga apakah produk ini masih layak di tahun 2020. Kita akan bahas semuanya. Langsung aja, yuk. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Amazfit Bip ini merupakan sebuah smartwatch. Pastinya karena dia smart, jadi mempunyai fitur yang sangat banyak. Tentunya masing-masing orang memiliki preferensi masing-masing. Kayak contohnya olahragawan pasti sangat memakai fitur GPS untuk tracking dia sport activity-nya, kayak heart rate-nya, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk orang-orang tertentu gak gitu memakai itu, hanya memakai fitur yang kayak notifikasi. Ngomong-ngomong notifikasi, barusan dapat notifikasi. Nah, itu merupakan salah satu fitur unggulannya Amazfit Bip ini sih guys. Dan merupakan salah satu reason gue juga kenapa sampai sekarang gue masih betah pakai fitur ini. Nah, kira-kira itu dia. Masih banyak banget fitur yang lainnya. Kayak contohnya dapat call. Jadi kayak misalnya HP-nya di mana, entah di kantong ataupun lagi di mana, nggak tahu. Tapi masih dalam range Bluetooth itu, kita bisa tahu ada orang yang menghubungi kita. Dan dia akan memberitahukan kita lewat Amazfit Bip ini. Gitu. Dan masih banyak fitur lainnya. Dan mungkin seperti handphone aja kan, punya banyak fitur, tapi mungkin nggak semua kita pakai. Depend ke orangnya masing-masing. Nah, kira-kira di 2 tahun ini gue akan bahas fitur apa aja yang paling gue rely on, karena fitur ini yang menurut gue itu paling gue pakai kesehariannya. Walaupun fitur lain masih banyak sih, cuman ini merupakan fitur yang paling gue pakai. Oke, dari yang pertama. Fitur yang paling pertama gue pakai yang tadi gue bilang, yaitu notifikasi. Kita tahu notifikasi itu penting banget, tapi kalau ketika notifikasi itu udah terlalu banyak, itu akan menjadi nggak penting. Ketika semua hal yang penting terlalu banyak, maka semuanya akan jadi nggak penting. Kalian agree nggak? Oke lah. Nah, intinya adalah ketika kita masuk notifikasi, kita harus bisa memprioritaskan notifikasi mana yang masuk ke kita gitu. Contohnya, kalau misalkan di HP dapat notifikasi, kita kan kadang harus langsung lihat kan. Nah, kadang HP kita entah di mana, contohnya paling banyak sih gue pakai use case ini ketika di kantor. HP-nya gue taruh di kantong, taruh di jas, ataupun gue taruh di celana, kantong kayak gitu. Nah, ketika dapat notifikasi, sebelumnya gue pasti udah setting dulu sih aplikasi apa aja yang harus memberikan gue notifikasi. Nggak semuanya gue aktifin. Kalau semuanya ya sama aja, balik lagi ke semua informasi jadi penting, jadi nggak ada yang penting karena semuanya pasti akan masuk gitu. Nah, contohnya di sini gue akan masukin notifikasi seperti calls, seperti WhatsApp. Di WhatsApp pun di HP-nya kan juga bisa prioritasin grup yang kalian mau fokusin. Setelah itu masih banyak lagi aplikasi yang seperti mungkin kalau kalian banyak track ke YouTube, ya itu gue juga nggak mute sih. Jadi gue track YouTube gue juga. Sosmed, misalkan kalau misalnya Instagram kalian anggap itu penting, kan juga bisa masukin notifikasinya ke aplikasi ini juga. Dan beberapa contoh aplikasi lainnya. Yang pasti gue nggak gitu taruh email. Tapi kalau misalkan email kalian itu ada yang penting, kalian bisa taruh juga emailnya. Kalau email kalian ada yang menurut gue banyak spammersnya, jangan kalian masukin. Karena kan tahu sendiri, email itu bisa masuk tengah malam juga kan. Kalau even kalian bayangin, itu masuk dan mengganggu kalian day to day-nya. Itu bakal jadi spam banget sih dan akan getar-getar terus. Gak cuma notifikasi aja mengganggu kalian, baterainya juga bakal cepet habis. Oke, jadi kira-kira itu fitur pertama yang paling gue pakai. Dan juga yang lainnya kalau misalkan ada yang telepon. Jadi gue bisa langsung lihat dulu, oh ada notifikasi telepon. Ataupun misalnya WhatsApp. Misalnya contohnya orang kirimin banyak message ke kita. Nah, itu akan masuk ke Amazfit Bip ini duluan sih guys. Sebelum gue baca WhatsApp itu. Dan jadinya gue bisa kayak swipe gitu. Gue bisa lihat informasi penting nggak. Oh nggak penting. Jadi akhirnya gue ignore dulu. Oh penting. Jadi gue langsung ambil HP-nya dan gue langsung balas WhatsApp-nya. Yes, limitationnya nggak bisa balas di sini, hanya bisa melihat notifikasinya aja. Kira-kira itu salah satu fitur aja, kalau misalnya gue bahas bakal makin panjang lagi. Cuman itu keren banget fiturnya. Nah, yang kedua, fitur yang gue pakai lagi. Ketika gue udah duduk kelamaan, jadi fitur ini akan memberitahukan kita kalau kita udah duduk kelamaan dan kita tuh kayak nggak ada movement. Jangan malas-malas, kita mesti beraktivitas. Nah, biasanya yang gue lakuin ketika dapat notifikasi ini, oke, gue akan get up bentar dari kursi gue akan olahraga bentar. Dan akhirnya gue akan duduk lagi, lanjut kerja lagi. Kira-kira seperti itu. Itu emang hal yang simple, tapi kira-kira itu bantu banget sih. Karena kesehariannya ya buat kalian juga gitu, kepentingan juga untuk health kalian juga gitu.
Nah, nextnya seperti yang kita ketahui, Amazfit Bip ini juga sudah waterproof dan dustproof, IP68. Wow, jadi emang kesehariannya, bahkan gua juga bawa itu ke berenang juga sih guys. Di video sebelumnya mungkin kan udah tahu kalau gue pakai buat berenang. Tapi sebenarnya ada yang bagian lebih ekstrimnya lagi. Gue pakai juga untuk berenang dan snorkeling dan diving juga ke laut. Well, apakah itu boleh? Well, apakah itu juga boleh? Nah, guys, sebenarnya dari webnya sendiri tuh menginfokan bahwa memang dia punya IP68 dan tapi guys, ingat di sini tuh hanya 1,5 meter. Oke. Dan di sini tuh adalah fresh water. Jadi sangat gak rekomen kalau kita itu pakai buat berenang. Jadi ketika video gue buat berenang itu aja sebenarnya udah nggak boleh. Dan yang kedua untuk bathing, buat kalian mandi itu udah nggak boleh. Apalagi buat gua diving, buat gua snorkeling ke laut guys, udah pasti nggak boleh lah. Cuman ya ini nggak rekomen ya. Gua di sini hanya jawab aja, gue pakai selama 2 tahun tuh ngapain aja sih guys. Dan terbukti sih sampai saat ini semua masih working fine. All really nice, really good, dan nggak ada error sama sekali. Itu yang gue seneng banget. Makanya gue keep pertahanin jam tangan ini sih guys. Kira-kira kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian mau coba, gue nggak rekomen. Ini hanya personally day to day gue, pengalaman gue selama 2 tahun gue sharing ke kalian aja gitu. Jadi juga salah satu reason gue kenapa gue pakai sampai selama ini sih guys. Nextnya sebenarnya kita juga bisa bikin kayak semacam reminder gitu guys, untuk bangun, untuk tidur kayak gitu. Jadi memang gue tau lah ketika jam 11 misalnya gue harus sudah tidur, jam 12 misalnya gue harus sudah tidur, kayak reminder ke diri sendiri sih. Dan pagi-pagi misalnya jam 6 gue harus sudah bangun misalnya, dan ini akan bergetar ketika memang ada alarm. Itu juga merupakan salah satu fitur yang lumayan useful. Ketika suara udah nggak bisa membangunkan kita, getaran itu bisa membangunkan kita. Oke, dan nextnya lagi, ini dari segi fisiknya. Nah, dari segi fisiknya, gimana menurut kalian? Nah, kalau menurut gue pribadi, opini gue ya, ini desainnya itu bagus banget sih. Untuk desainnya sendiri, gue jujur aja guys ya, selama gue pakai 2 tahun, bahkan baru aja beberapa minggu lalu, pas gue ketemu temen gue lagi, mereka juga sempat nanya, Vin, ini Apple Watch gimana pemakaiannya? Dan coba review dong, kayak gitu kan. Nah, balik lagi guys, dari untuk segi fisiknya aja masih banyak orang yang mengira ini seperti Apple Watch. Dari desainnya itu memang menurut gua dari Amazfit ini memang bagus banget sih, karena nggak nanggung-nanggung gitu bikin desainnya, niru abis. Apalagi kalau misalkan ganti stripnya, dan juga kalian taruh watch face yang memang benar-benar lebih mirip lagi dengan Apple Watch. Dari jauh tuh udah nggak bisa dibedain lagi kalau ini tuh Apple Watch atau Amazfit. Nah, ngomong-ngomong soal watch face, memang ada muncul sih beberapa pertanyaan dari YouTube juga, dari video sebelumnya, apakah watch face-nya bisa diganti? Dan gimana sih cara gantinya? Pakai apa sih cara gantinya? Itu free nggak? Nah, gue mungkin sekalian di sesi ini untuk jawab beberapa pertanyaan dari video sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba cek beberapa pertanyaan dari video sebelumnya. Yuks. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dari Papa Gembul. Gan mau nanya, bibnya udah IP68 atau belum? Terus apa semua jam yang IP68 ini bisa buat berenang? Nah, jadi guys, udah dijawab ya guys. Sebenarnya untuk yang Amazfit ini sudah IP68. Dan apakah bisa buat berenang? Nah, untuk websitenya sendiri dia bilang sebenarnya di sini itu should not be worn during swimming. Jadi sebenarnya nggak rekomend untuk berenang. Ya cuman gue udah pakai buat berenang sih. Jadi sebenarnya kalau menurut anjurannya jangan dipakai berenang. Itu jawaban yang paling benar. Oke. Nah, apakah semua jam tangan bisa buat berenang? Sebenarnya menurut gue sih depend lagi ya sama jam tangan. Tapi most likely sih iPhone pun yang emang sudah bisa waterproof tuh nggak benar-benar rekomend buat berenang sih. Karena seperti yang di video gua sebelumnya untuk bahas soal iPhone, kalau kertasnya udah berubah jadi merah, maka akan menghilangkan semua garansinya. Dan wow, itu sakit banget sih. Jadi nggak rekomend untuk dipakai buat berenang sebenarnya guys. Oke, nextnya, apakah ada model jam lain nggak buat tampilannya bang? Ada.
Ini dari Pak Eko. Nah, ini kira-kira gimana sih caranya? Dan kalian sebenarnya tinggal klik link deskripsi gue di bawah aja. Ini ada aplikasi namanya Amastus. Ini juga gue nggak kenal siapa yang bikin. Gue juga download aja, dan ini bisa juga di Android dan juga di iOS. Kebetulan gue pakai iOS, dan bisa juga kok, simple banget. Cara pakainya itu tinggal kalian install aja, dan di sana tuh ada ribuan, bahkan puluh ribuan atau mungkin ratusan ribu. Kalian tinggal pilih aja watch face mana yang kalian suka. Di sini gue lagi pakai yang model kayak Mickey Mouse gitu, sama dengan baju gue di sini Mickey Mouse. Nah, kalian bisa ganti-ganti kapanpun, dan ini free guys. Nah, nextnya ada pertanyaan dari Henry. Kalau ngecas berapa kali dalam seminggu? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian buka websitenya lagi, itu ada keterangan up to 45 days battery life. Wow, lebih dari sebulan, 45 hari bahkan. Dan memang gue juga nggak ngitungin sih berapa minggu. Dan yang pasti kalau misalnya gue kira-kira, karena gue juga pasang notifikasi, gue sekitar 3 minggu kali ya. Ya sebulan ada sih. Jadi, nah itu juga kira-kira satu reason gue sih. Kenapa gue sampai sekarang ini masih bertahan? Karena itu, gue nggak gitu ngecas. Kalau misalkan yang gue denger dari teman-teman gue yang pakai Apple Watch, mereka sering banget guys ngecas. Jadi karena memang dari segi tampilannya beda jauh lah ya. Mau dibanding sama ini tampilannya ya nggak sebagus Apple Watch. Tapi ini oke lah buat kalian ngeliat tampilan, dan bisa di touchscreen juga, bisa lihat ya, it's okay. Karena ada harga, ada barang kan. Oke, next. Ini mungkin yang terakhir ya guys, biar videonya nggak panjangan. Strap silver beli di mana? Nah, oke, ini dari Norton 86. Nah, strapnya, ngomong-ngomong soal strap, gue juga pengen sharing soal strap ini. Mungkin sekarang kan lihat strap gue ini udah beda lagi, udah bukan warna silver. Nah, mungkin gue akan sekaligus sharing strap apa aja yang udah gue pakai selama 2 tahun ini. Yuks. Oke guys, jadi ini beberapa step yang kira-kira gue pakai selama 2 tahun. Nah, banyak banget ya. Gue akan bahas satu persatu dan kira-kira bahannya akan seperti apa. Yuks. Nah, jadi ini yang pertama, warna hitam. Jadi untuk pertama kalinya kalau kalian beli akan mendapatkan yang warna hitam ini. Oke. Nextnya setelah itu gue sebenarnya langsung beli ke yang warna silver ini. Seperti ini guys. Nah, mungkin kalau kalian lihat video sebelumnya, itu kalian bisa langsung lihat gimana cara pemasangannya juga. Nah, jadi mungkin untuk menjawab dari pertanyaan Norton 86 beli di mana, yang pastinya di online shop. Dan di online shop sekarang udah banyak banget sih. Dia juga ada jual kayak pelindungnya gitu guys. Jadi biar nggak lecet, nggak baret-baret di bagian bodinya. Semoga menjawab. Nanti gue coba cari lagi linknya apakah masih ada, karena udah lumayan lama sih gue belinya. Oke, dan nextnya lagi gue beli yang tipe model yang seperti ini guys. Ini mungkin kalau misalnya kalian perhatiin, ini kayak model kayak Daniel Wellington gitu kan. Yes, ini bagus banget sih. Gue pakai ini jujur kayak buat event-event gitu. Dan kelihatan lebih bagus lagi lah. Oke, nextnya yang terakhir. Ini agak unik. Mungkin kalian lihat kenapa ada kotak Samsung di sini. Nah, gue pengen ceritain. Dan ini juga berhubungan dengan kenapa kalian cuma lihat ada satu ini doang. Dimana yang bagian satunya lagi, ya kan? Nah, jadi ada satu cerita sih guys. Hilang itu ya intinya hilang. Gue juga nggak tahu kemana, namanya hilang kan. Jadi gue nggak tahu di mana, dan kondisinya waktu itu lagi di Vietnam. Jadi gue hilang di sana, gue nggak tahu antara hilang di airport atau di mananya. Nah, akhirnya gue buru-buru cari lagi waktu itu ke satu toko di Vietnam, dan gue langsung nanya. Gue lihat di depan tokonya tuh ada jual kayak jam tangan gitu, dan ups, ada Amazfit. Dan pas gue langsung masuk ke dalam, gue tanya ada nggak strap buat Amazfit. Dia bilang nggak ada. Nah, tapi gue nanya ke dia, ada nggak jual kayak strapnya yang bisa muat. Nah, dia liatin satu persatu, dan ketika itu dia keset ke gue, oh coba pakai ini. Gue bilang, hah, ini kan Samsung, emang bisa? Dia bilang, kita coba aja. Nah, habis itu di sini sebenarnya dia langsung buka. Gue bilang, wow, kalau ini nggak bisa gimana? Dia bilang nggak masalah. Dia baik banget sih. Dia buka, benar-benar dia buka segelnya segala macam. Dia coba pasang, karena kayak sih dia udah yakin gitu kalau ini tuh pasti bisa. Nah, ini yang gue pakai sekarang sebenarnya merupakan Active Silicon Band 22 mm dari Samsung, bukan dari Amazfit. Nah, di sini tuh ada keterangannya Samsung Active Silicon Band Backlit Silicon. Nah, di sini ada keterangannya juga guys, compatible with all device with supports 20 mm straps. Nah, jadi itu yang bikin sebenarnya si salesnya itu yakin banget kalau ini muat. Nah, gimana sih bentuknya dan kayak gimana? Maksudnya kayak
bagus banget gak sih? Kalau misalnya gue pakai ini tuh gue bisa bilang oke lah. Di sini tuh kayak model gold gitu. Dan apakah ini pas? Nah sebenarnya ketika gue kayak gini dia kayak retak. Nah kan lihat gak? Dia kayak agak kaku gitu. Tapi dia kakunya itu ketika memang udah mau habis gini doang sih, sampai sini nih. Nah ketika di sininya tuh ini aman. Sini sampai sini dia aman. Begitupun bagian bawahnya. Begini dia masih fleksibel. Tapi ketika kita paksain ke sini, kayak gue agak takut patah, tapi sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi kayak bisa kayak gini dan bisa kayak gini. Kira seperti itu sih guys. Dan apakah ini nyaman? Yes nyaman, karena di bagian sininya masih fleksibel. Itu yang bikin gue akhirnya, wah bagus juga sih. Dan akhirnya gue langsung beli. Dan untuk harganya berapa? Nah karena di Vietnam, jadi harganya sebenarnya juga nggak gitu mahal. Kira-kira waktu itu kalau gue rupiahin harganya sekitar 100 ribuan gitu, nggak nyampe 200 ribu. Jadi it's okay lah, kan dapat brand Samsung bahkan. Jadi ini sebenarnya harusnya nih untuk, oh ada keterangannya, Gear S4 Band. Gitu guys, jadi untuk harusnya Gear S4 Band. Tapi sebenarnya dia juga akhirnya bisa untuk Amazfit Bip. FYI, jadi buat kalian yang kebingungan nyari strap buat yang tadi Norton 86, kalian juga bisa sih pakai punya Samsung. Yang penting kalian cari yang 22 mm. Dan ini gue pakai juga buat berenang segala macam. Sampai sekarang dia nggak luntur gitu. Dan even gue berenangnya ke laut kan, jadi it's okay lah, nggak masalah gitu. FYI buat kalian yang nyari strap gitu. Jadi kira-kira itu aja sih guys untuk yang strapnya. Nah, apakah masih lag di tahun 2020? Sebenarnya ya pastinya kalau dari gue obviously masih lag banget, karena dari segi desain itu masih bagus banget. Dari segi fitur, yes, yang pasti fitur ini masih sangat membantu gue di tahun 2020 ini, ketika memang masih banyak padatnya aktivitas dan banyak hal yang memang gue lakuin sekarang. Memberikan notifikasi ke gue, memberikan informasi kalau gue tuh harus bangun sekarang, memberikan informasi kalau gerak, jangan duduk kelamaan kayak gitu. Nah kira-kira fitur-fitur itu yang paling banyak gue pakai sih, dan yang pastinya menemani aktivitas gue selama olahraga, berenang, lari dan lain sebagainya. Ini menjadi dari driver gue yang benar-benar selalu gue pakai setiap saat. Jadi pastinya masih layak di tahun 2020. Nah jadi kakak itu aja guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like jika kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video. Bye bye. Gerak. Oke, siap, gerak.